Inilah detik-detik terjadinya kebakaran yang menghanguskan sebuah toko sembako yang juga menjual BBM eceran di wilayah Tanah Abang, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Dalam video amatir terlihat sumber api berasal dari ruangan penyimpanan BBM di toko tersebut. Dalam video juga terdengar suara pemilik toko yang panik ketika api mulai membesar. Kobaran api dan asap hitam terlihat membumbung di atas rumah. Hal ini disebabkan BBM yang disimpan dalam drum di salah satu ruangan di toko tersebut ikut terbakar. Menurut saksi mata, sebelum kebakaran terjadi, pemilik toko sedang mengisi BBM jenis Pertalite dari dalam drum di salah satu ruangan toko. Saat itu BBM tersambar percikan api dan kemudian terjadi ledakan disertai api. Tidak lama kemudian api dengan cepatnya membakar bangunan toko. Sama jaga kan tiba-tiba ada yang meledak. Bunyi tanah meledak, tiba-tiba bangun udah keluar nih. Bagian udah pas lihat bensin sudah bakar. Udah bisa lari tapi ambil lagi. Kita pada bantuan tapi tidak bisa mati. Tambah besar apinya? Tambah besar, jam merambat ke dalam. 9 unit mobil damkar diturunkan untuk memadamkan api. Api sempat sulit dipadamkan karena BBM di dalam ruangan cukup banyak. Untuk korban jiwa tidak ada, tapi yang kebakaran yang terbakar. Kemejauhan api ini semakin tidak terkendali karena informasi yang kami dapat dan sesuai apa yang kami dapat di lapangan ada bahan bakar dalam rumah. Satu orang pemilik toko mengalami luka bakar di bagian kaki dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Warga panik saat kebakaran dan ledakan terjadi pada jaringan kabel udara di Jalan Raya Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu malam. Api yang semakin membesar membuat warga tak berani mendekat. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting kabel yang menumpuk dan semrawut di satu tiang penyangga. Kebakaran baru berhasil dipadamkan setelah 2 mobil pengangkut air dari Sudin Gulkarmat, Jakarta Selatan dikerahkan. Petugas PLN langsung mendatangi lokasi untuk memperbaiki dan mengganti kabel yang rusak. Ini tadi kan keluarin api, terus bunyi ledakan. Aku kan sedang didaftar sama PLN. Itu yang kebakar apa, Bu? Kabel PLN kayaknya. Selain merusak beberapa jaringan kabel udara, peristiwa ini juga membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat. Dari Jakarta, Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi Indonesia, selamat pagi Yasmin. Selamat pagi Camat, kembali kita bersama ya pagi hari ini ya. Betul, ini di hari Senin ya Yasmin ya, sudah tidak terasa ya. Kemarin baru aja Sabtu Minggu ya, kita weekend, tapi udah Senin lagi. Ini 64 hari menjelang pemilu 2024 mendatang yang akan berlangsung pada 14 Februari nanti. Betul. Dan nampaknya persiapan dari para paslon juga sudah semakin matang ya Camar ya. Terbukti saat ini banyak kegiatan-kegiatan kampanye dilakukan ke berbagai daerah. Betul. Dan nanti hari Selasa akan ada apa Camar? Besok nih, kebetulan kita juga akan langsung meliput ya Yasmin ya, jalannya debat capres untuk pertama kalinya. Karena kalau sesuai dari aturan KPU bahwa memang sudah ditetapkan nanti di bulan Desember akan ada 2 kali debat capres dan akan ada 3 kali debat pada tahun 2024 mendatang. Betul, ya. tiga debat untuk capres dan 2 debat lainnya untuk cawapres. Ya. Kita sapa pemirsa dulu, pemirsa apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda pagi hari ini. Saya Yasmin Atandia dan rekan saya Camar Haenda dalam Sindo More Show. Ya, seperti biasa kami akan hadir dengan beragam informasi hangat dan menarik menemani Anda pada hari ini. Ya pemirsa, sebelum kita masuk ke rangkaian Sindo More Show, kita ada quotes of the day dari siapa Camar? Ya, quotes of the day hari ini dari seorang tokoh muslim Presiden keempat Republik Indonesia sekaligus Bapak Pluralisme Indonesia, yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Beliau mengatakan,
Keberhasilan pemimpin diukur dari kemampuan mereka dalam mensejahterakan umat yang mereka pimpin. Ini sangat cocok sekali ya dengan tema saat ini, perpolitikan begitu ya. Kita lihat nanti siapakah yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia, tentunya dengan visi misi yang sudah dimatangkan, dikonsepkan sebelumnya. Tapi kita berharap tentunya pemilu 2024 ini akan berjalan dengan damai, dengan lancar ya Camar ya. Betul, kalau kita lihat karena negara kita sistem demokrasi, artinya demokrasi itu kan kedaulatan ataupun kekuasaan berada di tangan rakyat. Tapi kan tidak mungkin semua rakyat ini membuat gagasan ataupun juga membuat anggaran, pengawasan segala macam. Artinya harus diwakilkan gitu. Artinya adanya wakil rakyat, Yasmin. Dan penting sekali untuk kita bisa memilih wakil rakyat yang memang sesuai dengan kriteria dan juga kredibilitas yang ada supaya tujuan dan juga harapan-harapan dari rakyat ini bisa tercapai. Bisa tercapai, gitu. Betul sekali. Dan pemirsa, sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Morning Show pagi ini, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia. Kasus pernikahan sesama jenis di Sukaresmi Cianjur, Jawa Barat viral setelah keluarga mempelai perempuan mengetahui bahwa laki-laki dalam pernikahan ternyata seorang wanita. Pemirsa, debat Capres pertama akan berlangsung besok malam, 11 panelis dilibatkan. Meski dikecam komunitas internasional, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertekad terus menggempur seluruh wilayah Gaza. Pemirsa, 2 kelompok remaja menggelar aksi tawuran di Jalan R.E. Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam aksi ini, pada tawuran kali ini para pelaku tawuran menggunakan bom molotov untuk menyerang lawannya. Selain molotov, para pelaku tawuran juga menggunakan petasan dan senjata tajam. Pemirsa, kawasan ini diketahui kerap terjadi tawuran antar kelompok warga dan belum diketahui penyebab aksi anarkis ini terjadi. Warga berharap pihak kepolisian dapat mencegah tawuran dengan meningkatkan patroli rutin jelang pagi hari. Jaga, tiba-tiba dadu-dadu nggak ngerti. Jadi pokoknya antara jam 2 sampai jam 3 aja gitu. Mereka ini udah ada semacam jadwalnya gitu Bang ya? Ya kalau dibilang mah hampir tiap hari sih. Kayak semalam katanya hampir kejadian. Saya kan posisi di kampus, gitu aja. Hujan deras disertai angin menerjang sejumlah wilayah di kota Bandung hingga menyebabkan banjir. Sejumlah kendaraan yang nekat menerobos banjir berakhir mogok. Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur sejumlah kawasan di kota Bandung, Jawa Barat, Minggu siang. Meski hujan tidak berlangsung lama, hanya sekitar 30 menit, sejumlah ruas jalan telah terendam banjir dengan ketinggian 30 hingga 50 cm. Banjir terjadi tidak hanya di kawasan Peluasan Arca Manik, namun juga kawasan jalan Cingiset dan Cisaranten, Kulon. Diketahui hal ini kerap terjadi disebabkan gorong-gorong di kawasan tersebut tidak bisa menampung debit air hujan. Ada sekitar setengah jam. Ini langsung banjir kayak gini. Emang baru kali ini atau setiap hujan sih kayak gini? Kayaknya setiap hujan. Setiap hujan. Harapannya ke pemerintah, Pak? Ya dibagusin lah. Harapan saya mah kalau bisa mah dibikin gorong-gorong yang lebih bagus. Akibat hujan ini, beberapa kendaraan roda 2 yang memaksa menebus banjir mogok. Warga pun berharap pemerintah dapat memperbaiki gorong-gorong agar tidak terjadi kembali banjir. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Waduh, Bandung direndam banjir. Ngomong-ngomong, Syamar ini kan asalnya dari Bandung ya. Betul. Dan gimana sih kondisi di sana? Kemarin baru pulang kampung, Yasmin. Jadi Arca Manik, Cikudapate, ya, terus juga daerah Bale Endah menuju ke kabupaten ke kota, itu biasanya memang suka banjir, Yasmin. Dan itu cukup menguras energi juga untuk masyarakat yang ada di kabupaten untuk pergi ke kota. Begitupun juga sebaliknya, karena ya mungkin bisa dibilang ini daerah yang memang rawan banjir, kemudian juga saluran-saluran yang memang
tidak baik begitu ya, sehingga ini menyebabkan hal-hal tersebut terjadi. Tapi yang paling berarti penting memang adalah itu sistem drainase yang harus diperbaiki. Drainase yang paling penting harus diperbaiki, dan mudah-mudahan ada betul-betul ada tindakan dari pemerintah setempat ya untuk mengatasi hal tersebut, Yasmin. Tapi untuk di lokasi tempat Camar sendiri, tempat tinggal, dulu kan Camar kalau nggak salah kuliahnya daerah kota, tapi tinggal di kabupaten. Nah itu untuk transportasinya seperti apa? Saya pernah naik perahu, Yasmin. Waduh. Ini beneran. Jadi dari kabupaten ke kota itu ada yang namanya Dayakolot. Nah, Dayakolot ini adalah satu-satunya akses. Jadi memang ada 2 akses sebetulnya. Tapi yang paling cepat itu satu-satunya akses adalah di Dayakolot gitu. Sekitar 200 meter itu terendam banjir dan kita harus naikin motor kita untuk bisa menuju ke ujung gitu, untuk bisa melanjutkan perjalanan dari kabupaten ke kota gitu. Jadi mudah-mudahan hal-hal seperti ini sudah tidak lagi terjadi, karena ini sudah terjadi sejak tahun 2000-an, Yasmin. Sampai sekarang masih terus terjadi. Mudah-mudahan ini bisa terus ditanggulangi dan menjadi perhatian khusus gitu. Baik, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Sebuah truk dan sopir yang terseret banjir di Sungai Pekacangan, Banjarnegara, Jawa Tengah ditemukan tewas. Ya, sopir terseret arus sejauh 36 km. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Pengemudi truk yang terseret banjir di Sungai Pekacangan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah ditemukan tewas. Pencarian korban hari kedua akhirnya membuahkan hasil. Korban ditemukan 36 km dari lokasi kejadian. Sebelumnya korban hendak mengambil pasir di sungai. Arus banjir mulai naik, pengemudi berusaha untuk balik arah dan naik ke daratan. Namun nyawa korban tidak bisa diselamatkan hingga terseret arus banjir. Saat ini korban dievakuasi tim SAR dan langsung diserahkan ke rumah duka. Jadi tim evakuasi menemukan pukul kira-kira 17.30, setengah 6. Kita evakuasi dan kita langsung antar ke jenazah kepada keluarga. Kita serahkan keluarga di Desa Situwangi, Kecamatan Raden, Banjarnegara. BPBD Banjarnegara menghimbau kepada warga untuk berhati-hati saat beraktivitas di sekitar area sungai, mengingat intensitas hujan sangat tinggi. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang supir truk pengangkut sampah di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan tewas setelah menabrak pintu gerbang kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pindrang. Ya, sementara di Tangerang, Banten, pengendara motor kritis setelah tertimpa truk pengangkut tanah yang oleng akibat terperosok ke dalam saluran air. Abdul Latif, seorang supir truk sampah, tewas setelah truk yang dikemudikannya menabrak gerbang kantor Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Saat kejadian, korban mengemudikan truk dengan posisi bak belakang mobil dalam keadaan berdiri, sehingga saat melewati pintu gerbang, bak belakang mobil yang berdiri mengenai beton pintu gerbang sehingga jatuh dan menimpa truk. Akibat kejadian itu, korban langsung meninggal dunia di lokasi dengan mengalami patah leher karena terjepit material beton. Sampahnya? Iya, nyangkut di tiang ini toh. Terus pas itu rubuh anunya, Pak? Iya, rubuh, kena kepala mobil toh. Sementara di Tangerang, Banten, pengendara sepeda motor meminta pertolongan warga karena terjepit dan terlindas ban truk di Jalan Raya Lego. Dalam video amatir terlihat, warga berupaya mengevakuasi korban yang terjepit dan terlindas ban truk bermuatan tanah dengan mendatangkan derek kren. Selain menimpa pengendara motor, olengnya truk juga merusak pagar rumah warga sehingga menimbulkan kerusakan. Pas saya keluar, nggak tahu ada kendaraan tronton kebalik, ngehantam pagar saya. Awalnya mobil itu kan dia mau kalau mobil macet, dia ngambil arah terlalu kiri. Ada motor di sebelahnya. Alhamdulillah, walaupun lama diangkat sama masyarakat dan kepolisian, Polantas dan yang lainnya, alhamdulillah terangkat, tapi posisi motor hancur dan si korban dibawa ke rumah sakit. Peristiwa ini kini ditangani unit laka lantas Polsek Legong. Tim Liputan iNews melaporkan. Kecelakaan yang melibatkan mobil bak terbuka dengan 2 sepeda motor di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Penumpang mobil membuka pintu tanpa disadari dari arah belakang ada pengendara motor menabrak pintu dan oleng. Dari arah berlawanan muncul sepeda motor lain dan menabrak korban hingga tewas. Rekaman CCTV ini memperlihatkan kecelakaan yang melibatkan mobil bak terbuka dengan 2 sepeda motor di Cilacap, Jawa Tengah. Video rekaman kecelakaan tragis ini kemudian viral di media sosial.
Awalnya mobil bak terbuka bernomor AA1928MZ berhenti di depan kios buah-buahan di Jalan Raya Kabupaten Cilacap untuk mengantarkan buah salak. Setelah berhenti, seorang penumpang membuka pintu mobil di bagian kanan. Tanpa disadari, dari arah belakang muncul pengendara sepeda motor. Karena kaget dan tak bisa menghindar, pengendara motor menabrak pintu mobil dan langsung oleng terjatuh di tengah jalan. Dalam waktu bersamaan, dari arah berlawanan muncul pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh seorang pelajar. Seketika itu, korban langsung tertabrak. Benturan keras di kepala membuat korban Jaka Setiawan, 33 tahun, warga Kabupaten, tewas di lokasi kejadian. Ya, dua penjuru lah dari pintu mobil, terus kena dari motor anak sekolah itu, langsung meninggal. Luka dicikat lah, itu sama di telinga itu waktu kena benturan sepeda motor dari arah timur. Mobil tukang salak mau nganter salak ke sini ke kios. Nah, berhentinya di sini, tapi tiba-tiba ada motor kencang dari belakang nabrak pintu mobil. Padahal pintu mobil itu belum buka lebar, baru sedikit, orangnya juga belum turun. Usai mendapat laporan, polisi langsung melakukan olah kejadian perkara. Saat ini kasus kecelakaan ini ditangani oleh Satlantas Polresta Cilacap. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, itulah pentingnya ya Camara berhati-hati dan konsentrasi saat sedang berkendara. Jangan sampai terulang lagi seperti tadi. Iya, makanya kita selalu diingatkan ya ketika membuka pintu ataupun turun gitu ya dari mobil, lihat dulu ke belakang gitu. Betul. Ya. Jangan sampai berbahaya, membahayakan orang lain begitu ya. Sering sekali terjadi, Yasmin. Yasmin pernah nggak mengalami hal tersebut? Jangan sampai, dan belum pernah sejauh ini, tapi jangan sampai lah Camara ya. Ya, dan mudah-mudahan ya ini bisa menjadi salah satu pelajaran juga, Yasmin. Waktu itu pernah di tahun 2021 akhir ada seorang ibu membawa anaknya, kemudian kejadian serupa, ada orang yang membuka pintu mobilnya tanpa melihat ke belakang sehingga anak tersebut mengalami cacat di bagian kepala gitu, karena tertabrak oleh kendaraan lain di belakangnya dan juga terkena oleh pintu dari mobil tersebut ya. Pemirsa, kita ke informasi lain. Seorang oknum anggota TNI di Goa, Sulawesi Selatan mengamuk dan mencabut papan bicara yang terpasang di lokasi tanah yang diduga bersengketa, bahkan nyaris saling pukul dengan warga karena tidak terima tanahnya yang telah bersertifikat diklaim oleh warga lain. Video viral ini memperlihatkan seorang anggota TNI berinisial HSN yang tiba-tiba datang mengamuk dan mencabut papan bicara yang telah terpasang di lokasi tanahnya yang dianggap bersengketa di Desa Songkolia, Poto Marano, Goa, Sulawesi Selatan. Aksi oknum anggota TNI tersebut sempat mendapat perlawanan dari warga lain yang memasang papan bicara. Menyikapi videonya yang tengah ramai, oknum TNI tersebut langsung menunjukkan bukti kepemilikan surat tanah dan memberikan klarifikasi. ASN selaku ahli waris pemilik tanah menduga lokasinya sengaja disengketakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan membuat sertifikat palsu karena persil dan kohir yang ditunjuk di lokasinya sama. Jadi saya datang ke lokasi itu bukan mengatasnamakan instansi, apalagi anggota TNI, karena di sini memang saya punya hak. Secara spontan dia pasang papan bicara tanpa ada klarifikasi dari pemerintah, tanpa ada warga ini, saya juga sebagai warga ini tidak pernah ada surat sebelumnya. Sengketa lahan seluas kurang lebih 14 hektar ini sudah terjadi sejak tahun 2007 lalu antara warga desa Mataalo dan warga desa Sakolio, Kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Namun beberapa petak lahan diantaranya banyak diakui oleh warga lainnya termasuk ahli waris telah memiliki sertifikat. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bugma iNews melaporkan. Pemirsa, viral seorang perempuan di Mamuju, Sulawesi Barat masuk pasar ikan dan mengamuk sambil membawa senjata tajam. Sejumlah pedagang panik dan berlari menyelamatkan diri. Inilah aksi seorang perempuan yang masuk pasar ikan di Kecamatan Kaluku, Mamuju, Sulawesi Barat dan mengamuk membawa senjata tajam.
Bahkan dagangan ikan sejumlah penjual juga turut diobrak-abrik pelaku. Sejumlah pedagang yang berada di lokasi panik berlari menyelamatkan diri. Video yang berhasil direkam warga ini pun sontak viral di media sosial. Atau terjadi seorang perempuan, ibu-ibu, mengamuk dengan membawa sebilah parang di Pasar Tasiu. Pemicu sehingga ibu-ibu ini membawa parang di Pasar Tasiu itu karena hendak diamankan oleh anaknya sendiri. Usai kejadian, aparat Polsek Kaluku telah mengamankan yang bersangkutan. Diketahui perempuan yang mengamuk tersebut sedang dalam gangguan jiwa. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pernikahan sesama jenis di Sukaresmi, Cianjur, Jawa Barat viral. Kasus ini terbongkar setelah keluarga mempelai perempuan membongkar jika laki-laki dalam pernikahan itu ternyata adalah seorang wanita. Pernikahan sesama jenis ini terbongkar beberapa hari setelah dilangsungkan pernikahan secara siri oleh kedua perempuan. Rekaman video amatir warga saat pernikahan berlangsung di Kampung Cimaladewa, Pakuwon, Sukaresmi, Cianjur mendadak menjadi viral. Bahkan pernikahan dihadiri orang tua atau wali mempelai wanita, keluarga, dan disaksikan tokoh agama setempat. Pernikahan tersebut berlangsung akhir November lalu. Baik keluarga dan tetangga tidak ada rasa curiga dengan calon mempelai laki-laki. Namun, 3 hari usai pernikahan, keluarga dari mempelai wanita mulai merasa curiga dengan gerak-gerik SY 23 tahun, sebab selalu berada dalam rumah. Keluarga lalu menanyakan kepada HH alias Ahdiati 25 tahun suaminya, SY. Didesak, HH pun mengakui jika dirinya seorang perempuan. Sontak keluarga kaget dan melaporkannya ke pemerintah setempat. SY dan HH berpacaran via media sosial hingga seiring waktu HH melamar SY dengan berbohong mengaku sebagai laki-laki. Mengaku bahwa dia mengaku laki-laki itu singa dari Kalimantan, mengaku bahwa dia itu jujur. Saya sudah berbohong dan manipulasi dan sudah beretikat bohong untuk mengganti status kelamin, dan juga mengaku bahwa dia meminjam uang untuk merayakan pernikahan ke salah seorang. Pernikahan itu kalau melihat undang-undang pernikahan tidak sah. HH alias Hadi Ahdiat, perempuan yang mengaku seorang laki-laki, kini diamankan pemerintah setempat terkait utang piutang. Sementara itu, pihak keluarga SY enggan dimintai keterangan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Camara juga pemirsa, inilah pentingnya ya untuk mengetahui bibit bebet bobot dari calon pasangan. Betul, bahkan dari agama saja Yasmin ya, secara agama saja ada yang namanya ta'aruf gitu untuk bisa mengenal. Jadi mungkin alangkah lebih baiknya kalau kita mencari pasangan itu yang memang sudah kenal begitu ya, yang ketemu tiap hari misalnya. Waduh. Ya nggak sih Yasmin? Gitu. Kenapa nih Yasmin? Gak apa kayak ya kan? bagus kan, bener kan? Ya. Itu yang sesuai sudah tahu anjuran ya Camara ya. Yang tahu kelebihan kekurangannya, kekuatan dan kelemahannya, begitu ya nggak sih? Jangan sampai merasa tertipu seperti tadi. Ternyata yang dinikahinya adalah seorang perempuan. Iya, itu dia Yasmin ya. Jadi lebih baik nyari yang betul-betul laki-laki ya Yasmin ya, yang betul-betul kita sudah kenal gitu. Jangan sampai ternyata salah satu hal yang menjadi penting gitu ya dalam sebuah pernikahan dan juga mahligai rumah tangga adalah mengenal satu sama lain ya, baik dari sifat, kemudian tadi juga ya, dan ini bisa jadi perhatian juga untuk keluarga dan juga orang sekitar gitu. Ketika sudah melihat keanehan, lebih baik sudah tidak usah dilanjutkan itu. Termasuk laki yang tidak punya pendirian dan nggak punya kepastian gitu. Jadi lebih baik misalnya Yasmin mengalami hal serupa, lebih baik cari laki lain yang memang sudah ready, sudah siap gitu Yasmin. Kalau kata ST12 cari pacar lagi Iya. Tapi kalau daripada pacaran mending kalau udah yakin ya langsung aja gitu ya. Siap, terima kasih seorang Camar. Oke, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Satreskrim Polres Sukabumi Kota masih menyelidiki kasus dugaan perundungan atau bullying yang menimpa seorang siswa sekolah dasar di Sukabumi, Jawa Barat. Ya, dalam kasus ini polisi telah memeriksa 10 orang saksi. Satreskrim Polres Sukabumi Kota, Jawa Barat
terus melakukan penyelidikan atas dugaan perundungan terhadap NCS, siswa kelas 3 sekolah dasar hingga mengalami patah tulang pada tangan kanannya. Dalam proses penyelidikan, pihak kepolisian telah meminta keterangan dari 10 saksi, baik dari pihak korban, terduga pelaku, pihak sekolah, dan saksi ahli serta dokter bedah yang menangani korban. Peristiwa perundungan di lingkungan sekolah itu terjadi pada Februari lalu. Kasus tersebut pernah dimediasi oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Merasa tak ada titik temu, pihak korban kemudian melaporkan kejadian itu pada 16 Oktober lalu. Selain mengalami perundungan dari temannya, korban diduga mengalami intimidasi dari oknum guru dan kepala sekolah untuk bungkam dan tidak menceritakan kejadian sebenarnya kepada orang lain, termasuk kepada orang tuanya. Sekali lagi, kita akan mendalami ya. Kita akan mendalami daripada informasi tersebut. Kalau memang kita nanti dalam penyelidikan ya, dalam pemeriksaan ditemukan fakta-fakta baru, kita akan memproses sekali lagi. Dari proses kita akan memproses dengan tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada siapapun. Sebelumnya, NCS, seorang siswa kelas 3 sekolah dasar di kota Sukabumi, Jawa Barat, mengalami patah tulang pada bagian lengan kanannya. Korban diduga mengalami bullying atau perundungan oleh teman-teman sekolahnya. Akibatnya korban harus menjalani operasi di rumah sakit lantaran tulang lengan bagian atas patah dan bergeser. Usai kejadian ini, korban mengalami trauma hingga tak mau pergi ke sekolah. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Setelah diotopsi di Rumah Sakit Polri, 4 jenazah anak korban pembunuhan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri dimakamkan di TPU Bedahan Sawangan, Depok pada Minggu sore. Suasana haru pun menyelimuti prosesi pemakaman. Jasad 4 anak yang menjadi korban pembunuhan ayah kandung dikuburkan Minggu sore di tempat pemakaman umum Bedahan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Keempat jenazah dimakamkan berjejer. Suasana haru pun menyelimuti pemakaman keempat kakak beradik ini. Sejumlah keluarga yang hadir tak kuasa menahan tangis saat jenazah dimakamkan. Bahkan polisi terbawa emosi hingga menangis dan mengusap mata saat menyampaikan perkembangan kasus kepada awak media. Kami sudah tetapkan saudara P sebagai tersangka. Selanjutnya hari ini kami juga berhasil untuk meminta keterangan dari Ibu D selaku ibu dari keempat korban ini. Rencananya polisi akan melakukan tes psikologi terhadap pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Baik pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen awal hari ini, namun jangan kemana-mana karena usaha jeda berikut akan ada informasi penting lain di antaranya. Ya, di antaranya ratusan etnis Rohingya kembali mendarat di pesisir pantai Desa Blang Raya, Kabupaten PD Aceh. The Morning Show segera kembali. Wah gila sih, ini udah parah ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Morning Show. Kita ke informasi berikutnya. Ratusan etnis Rohingya kembali mendarat di pesisir pantai Desa Blang Raya, Kabupaten PD Aceh. Sebelumnya pada tanggal 14 November 2023 lalu, ratusan etnis Rohingya juga mendarat di lokasi yang sama. Ratusan etnis Rohingya kembali terdampar di pesisir pantai Desa Blang Raya, Kecamatan Muara Tiga Lawung, Kabupaten PD Aceh. Menurut masyarakat setempat, kapal kayu yang digunakan oleh ratusan etnis Rohingya tersebut sempat terlihat pada dini hari yang berlayar di seputar pesisir. Namun menjelang pagi, kapal kayu yang membawa 180 orang etnis Rohingya itu mendarat di Desa Menase dan kemudian berjalan kaki menuju ke Desa Blang Raya, Kecamatan Muara Tiga Lawung, PD Aceh. Sebelumnya di Desa Blang Raya pada tanggal 14 November 2003 lalu juga pernah mendaratkan ratusan etnis dan kini mereka mendarat di lokasi yang sama.
Sementara itu, tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan Lawung Dinas Sosial PD Harmadi menyebutkan dari 180 orang terdiri laki-laki dewasa 53 orang, perempuan dewasa 74 orang, anak perempuan 27 orang, anak laki-laki berjumlah 26 orang. Kondisi mereka sama darah orangnya sehat-sehat dan mereka tidak mengalami kesakitan. Ini berapa banyak mereka nih? Ini banyak 180. Dari Kabupaten PD Aceh, Jamal Pangua Ainis melaporkan. Pemirsa, kedatangan pengungsi Rohingya membuka tabir dugaan praktik penjualan orang. Sejumlah jaringan TPPO internasional terungkap dengan keuntungan mencapai 3,3 miliar rupiah. Membludaknya pengungsi Rohingya sejak pertengahan November 2023 di sejumlah pantai di Provinsi Aceh kini menuai perdebatan. Sejumlah warga menolak kedatangan pengungsi Rohingya, seperti yang terjadi di depan kantor Kepala Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang beberapa waktu lalu. Aksi unjuk rasa menuntut pemerintah daerah dan UNHCR segera memindahkan 139 warga Rohingya berujung ricuh. Massa tak puas dengan kinerja UNHCR dan pemerintah karena dianggap lamban dalam penanganan pengungsi Rohingya. Banyaknya pengungsi Rohingya yang masuk ke Aceh mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo. Presiden menyebut ada dugaan tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO dan bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini. Dugaan ini sejalan dengan terungkapnya kasus penyelundupan manusia etnis Rohingya jaringan internasional. Seorang warga Bangladesh yang juga diduga sebagai otak penyelundupan bernama Huson Bakhtiar berhasil diringkus. Dari sana kami melakukan penyelidikan sehingga kita mendapatkan keterangan-keterangan bahwa mereka masuk ke Indonesia ini dengan membayar kepada agen, dan diketahui bahwa yang lari-lari itu bagian daripada agen. Pelaku membawa para pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke perairan Aceh, Indonesia dengan menggunakan kapal kayu. Setiap pengungsi Rohingya dikenakan biaya 50.000 taka atau sekitar 7 juta rupiah untuk anak-anak dan 100.000 taka untuk dewasa atau 14 juta rupiah. Jaringan TPPO ini berhasil meraup hingga 3,3 miliar rupiah dari hasil penyelundupan pengungsi Rohingya. Pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam mengenai pengungsi Rohingya yang kini sudah mencapai 1.487 orang di lokasi pengungsian di Aceh, kami sudah terhubung dengan Profesor Hikmahanto Juwana, selaku pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Baik, selamat pagi Bapak Profesor Hikmahanto, semoga dalam keadaan sehat. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Selamat pagi Mas Jamar. Baik, Prof, ini kalau kita lihat bahwa polemik pengungsi Rohingya bukan kali ini saja terjadi. Bahkan sejak 2015 hingga dengan 2017, bahkan Presiden sudah pernah melarang masuknya pengungsi Rohingya ke Indonesia. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, fenomena di awal-awal memang mungkin saja mereka ini adalah orang-orang yang mempunyai kedaruratan. Sehingga nelayan-nelayan kita membawa mereka ke darat. Dan kemudian dirawat, tetapi kemudian dimasukkan ke penampungan, kemudian mereka lari. Nah, dari sini mungkin saja yang lari ini mendapatkan kehidupan yang lebih baik, gitu ya. Lalu kemudian mereka mengabarkan kepada etnis Rohingya yang ada di Myanmar, ada pula yang ada di Bangladesh, bahwa datanglah ke Indonesia. Karena selama ini mereka datang ke Malaysia. Memang di Malaysia dibutuhkan para pekerja kasar untuk bekerja di perkebunan dan lain sebagainya. Tetapi belakangan Malaysia itu menutup diri dari etnis Rohingya. Sehingga
mereka-mereka ini mengatakan bahwa datang ke Indonesia lebih baik, lebih bisa menjanjikan untuk mendapatkan penghidupan. Nah, awalnya cuma kabar-kabar saja mungkin, tetapi kemudian berproses menjadi mafia. Karena apa? Mereka-mereka ini mencoba untuk mendapatkan uang dari mereka-mereka yang mau datang ke Indonesia. Itu yang diduga oleh Bapak Presiden sebagai mafia. Nah, sebenarnya status mereka ini bukan pengungsi. Kenapa saya katakan bukan pengungsi? Karena mereka adalah pendatang gelap. Pendatang gelap karena mereka datang ke Indonesia bukan dalam konteks mereka sedang dikejar-kejar. Karena kalau sedang dikejar-kejar itu harus diverifikasi oleh UNHCR, oleh otoritas keimigrasian kita. Dan perlu dipastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam catatan kriminal di negara asalnya dan lain sebagainya. Tetapi kalau mereka langsung disebut sebagai pengungsi, maka ingat, menurut Konvensi 1951 yang Indonesia tidak meratifikasi, mereka ini seolah-olah akan mendapatkan perlakuan-perlakuan tertentu. Nah, sementara pemerintah bilang bahwa kita tidak mungkin menampung mereka. Ya, karena apa? Mereka ini membutuhkan makanan, minuman, dan lain sebagainya. Belum lagi masyarakat di Aceh tentu akan menolak, punya hak untuk menolak. Bahkan yang saya dengar di berita, ada sebagian dari etnis Rohingya ini dibawa oleh masyarakat di Aceh, dibawa ke gubernuran. Semakin membuat mereka itu sebenarnya sangat frustrasi dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, kemudian ditimpakan kepada pemerintah daerah, ya, dan juga UNHCR. Maka saya katakan sekarang ini terhadap mereka yang sudah ada, ini harus didata, harus juga diverifikasi oleh Ditjen Imigrasi. Lalu kemudian mereka harus dibawa ke pulau terpencil. Jadi supaya tidak kemudian berinteraksi dengan publik kita. Karena kalau publik itu marah, mereka main hakim sendiri. Ini yang membahayakan. Dan ada konflik-konflik sosial. Harusnya pemerintah segera turun tangan. Jangan kemudian mereka malah dengan mungkin uang dari UNHCR membangun apartemen dan lain sebagainya untuk mengakomodasi mereka. Yang kemudian mereka berinteraksi dengan masyarakat kita. Mereka akan mendapat makanan pagi, siang, malam, tapi masyarakat kita tidak mendapatkan hal yang sama karena mereka miskin dan seolah-olah hak asasi manusia rakyat Indonesia ini akan tersingkirkan dengan hak asasi manusia dari orang lain. Itu yang nggak benar menurut saya. Nah, jadi pertama menurut saya kita harus katakan bahwa mereka ini adalah pendatang gelap. Yang kedua, supaya tidak masuk lagi, sekali lagi penegakan hukum di laut kita, apakah angkatan laut, kepolisian, keimigrasian, kapal-kapal itu harus ada di sana. Dan kemudian memastikan bahwa mereka tidak masuk ke Indonesia. Kalau sudah masuk seperti sekarang ini, kita akan bertumpuk orang ada di Indonesia, itu yang kemudian akan memunculkan masalah sosial. Tidak hanya masyarakat di Aceh, tapi juga para netizen dan lain sebagainya, semua tidak menghendaki kehadiran mereka. Dan kalau pemerintah tetap menampung mereka, berkoordinasi dengan UNHCR, ini menjadi konflik yang tidak berkesudahan. Seperti itu. Baik, Prof. Lantas bisa dikatakan ini kurangnya ketegasan dari pemerintah Indonesia sendiri untuk menghadapi para pendatang gelap Rohingya ya, Prof ya. Lantas dampak persoalan tersebut apa, Dok, bila dibiarkan berlarut-larut khususnya untuk masyarakat Indonesia sendiri, Dok? Iya, yang pasti adalah ada penolakan. Kita sudah lihat, sudah jelas di Aceh terjadi penolakan. Mereka tidak mungkin etnis Rohingya itu berbaur dengan masyarakat Aceh, ya. Belum lagi kalau misalnya mereka akan masuk ke tempat-tempat lain. Nanti ada penolakan-penolakan juga. Dan yang saya khawatirkan, sekali lagi ini yang saya khawatirkan, masyarakat akan main hakim sendiri. Dan ini tidak baik, ya. Nanti di internasional dikatakan bahwa Indonesia tidak patuh pada hak asasi manusia dan lain sebagainya. Padahal ini bukan sesuatu yang salahnya masyarakat. Tetapi harus pemerintah, harus UNHCR mengambil alih. Segera, tidak bisa ditunda-tunda. Bapak Presiden sudah menginstruksikan TPPO harus dijalankan, ya. Oknum-oknum yang bermain, habiskan mereka. Ya, siapa tahu ada oknum-oknum di Indonesia yang memang mendapatkan uang dan lain sebagainya yang tidak benar itu. Lalu kemudian yang ketiga, bahwa yang sudah ada, ya memang kita harus taruh di tempat
pulau terpencil sampai UNHCR punya solusi. Dan jangan sampai sepeser pun anggaran dari negara Republik Indonesia keluar untuk mereka ini. Karena ini merupakan tanggung jawab dari UNHCR. Masalah bukan urusan Indonesia, tapi masalah ini adalah urusan dari masyarakat internasional, ya UNHCR. Dan kemudian patroli laut harus terus dijalankan, memastikan bahwa kapal-kapal ini tidak masuk ke wilayah Indonesia. Kalau dulu itu mereka itu awal-awalnya ya ada di kapal-kapal yang sudah rusak diterjang ombak, lalu mereka berpegangan pada kayu-kayu. Kalau sekarang saya lihat ini kapal-kapal besar. Ini kalau bukan mafia nggak mungkin. Ya, mereka sudah menyiapkan segala sesuatunya. Ini yang tidak benar. Dan sekali lagi saya minta para pejabat, terutama nanti para menteri, jangan menyebut mereka ini sebagai pengungsi. Menurut ketentuan, mau lihat konvensi pengungsi tahun 1951 atau Perpres 125, mereka tidak masuk dalam kategori pengungsi karena belum diverifikasi. Ya, jadi mereka ini menurut Undang-Undang Keimigrasian kita adalah pendatang gelap. Coba dilihat pasal 8 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian. Seperti itu. Artinya ada instrumen hukum yang memang harus disesuaikan dengan kejadian yang ada saat ini, bahwa ini bukan sebuah kedaruratan seperti yang terdahulu terjadi, namun ini sebuah kesengajaan begitu ya, Prof ya? Betul sekali, ini sebuah kesengajaan ya. Bahkan yang kita dengar adalah etnis Rohingya yang keluar dari Myanmar ini sekarang ditampung di Bangladesh. Mungkin penampungannya tidak baik, lalu kemudian sebagian mereka akhirnya keluar dari Bangladesh dan masuk Indonesia. Ini yang harus ditelusuri. Memang ada sebagian mereka juga yang sudah punya status sebagai pengungsi. Ya, UNHCR di Bangladesh mungkin memberikan status seperti itu. Tapi kan nggak kemudian itu berlaku di Indonesia. Kalau misalnya mereka punya status pengungsi di Bangladesh, tinggal sekarang ada negara ketiga tidak yang mau menerima mereka. Karena sistem pengungsi itu seperti itu. Harus ada negara ketiga yang mau menerima. Nah sekarang negara ketiga itu kan biasanya negara-negara maju. Negara-negara yang masyarakatnya sudah sejahtera. Yeah. Nah seperti Australia, Inggris mungkin, Jerman dan lain sebagainya. Nah mereka sekarang aja sudah menolak, sudah tidak mau. Lalu kenapa Indonesia harus menerima? Memangnya Indonesia ini sudah negara maju, sudah rakyat miskinnya sedikit sekali, yang sehingga kita bisa menerima masyarakat dari luar yang perlu penghidupan yang lebih baik. Dan sekali lagi ya, mereka masuk ini tidak boleh karena ingin mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Lihat di konvensi pengungsi tahun 1951. Ya, tujuannya hanya kalau mereka itu dikejar-kejar oleh pemerintahnya karena ras dan lain sebagainya. Nah ini kan harus diverifikasi, nggak semua masuk itu seperti yang sebagaimana diatur dalam pasal 1 konvensi pengungsi. Demikian. Baik, Prof, pernyataan Anda sangat menarik sekali, bahwasanya tadi menyebutkan ini adalah sebuah kesengajaan. Kemudian juga kalau kita lihat tadi pernyataan Anda menyebutkan bahwa bisa jadi ada oknum dari dalam negeri atau dari Indonesia sendiri yang bertanggung jawab atas hal ini dan menimbulkan kekacauan seperti ini. Sepertinya langkah-langkah seperti apa untuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah agar bisa memberantas oknum-oknum tersebut? Ya, di sini makanya yang saya katakan pemerintah harus melakukan meminta kepolisian untuk melakukan proses penyidikan, bahkan juga nanti kejaksaan melakukan penuntutan, ya sampai pokoknya proses peradilan pidana itu harus dijalankan. Kita harus memastikan bahwa ada aspek jera dari mereka-mereka yang mendatangkan etnis Rohingya ini ke Indonesia untuk uang. Termasuk juga oknum-oknum dari otoritas kita yang bermain. Itu juga harus diselesaikan. Karena kalau misalnya tidak, ya ini akan terus berlanjut. Yang kedua adalah penegakan hukum di laut. Pengawasan di laut. Itu harus diintensifkan. Ya, kalau kita tahu bahwa sekarang ini banyak gelombang kapal yang masuk ke Aceh, itu yang harus dilakukan. Jangan kemudian memang dengan laut yang besar ini kita bisa harus ada di mana-mana, tapi kalau misalnya ada permasalahan di situ, disitulah yang harusnya diawasi. Ya, ketiga, tempat penampungan harus yang terpisah dari masyarakat. Jangan sampai masyarakat akhirnya mereka bertemu langsung dengan para etnis Rohingya ini, main hakim sendiri,
bahkan masyarakat tidak suka dengan apa yang terjadi, di mana mereka ini kemudian dikawal oleh polisi, lalu masyarakat yang harus bentrok dengan polisi. Masa orang Indonesia dengan orang Indonesia yang harus bentrok gara-gara masalah ini? Makanya pemerintah harus segera turun, jangan kemudian menunda-nunda, jangan memberikan berbagai macam alasan. Pemerintah turun, lalu kemudian berkoordinasi dengan UNHCR. Dan kalau saya minta UNHCR, sudahlah kantornya ditutup di Indonesia ini. Tidak usah ada lagi UNHCR. Karena UNHCR ini, ya, keberadaan kantor di UNHCR yang melakukan screening ini menjadi pendorong bagi berbagai orang yang punya alasan bahwa mereka dipersekusi, termasuk di Rohingya dan lain sebagainya, untuk datang ke Indonesia. Dan proses screening ini nggak cuma sehari 2 hari, ini bisa bertahun-tahun. Karena UNHCR pun ingin memastikan bahwa orang ini nggak punya catatan kriminal dan lain sebagainya, supaya kalau nanti diterima di negara ketiga, mereka bisa masuk, diterima begitu. Tidak ada negara ketiga yang mau menerima misalnya dengan pemeriksaan seadanya, tiba-tiba mereka punya catatan kriminal dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya itu nggak mungkin. Jadi prosesnya lama, dan selama menunggu proses itu mereka ada di mana? Di Indonesia. Nanti di Indonesia mereka melakukan tindakan kriminal, mencari penghidupan dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya mereka nggak akan pergi ke sana, malah menetap di Indonesia. Seperti Prof. Mahfud, Pak Menko Polhukam mengatakan. Baik, Prof, lantas sebenarnya konsep kemanusiaan dari UNHCR itu seperti apa sih, Prof? Ya, konsep kemanusiaan dari UNHCR adalah berdasarkan konvensi pengungsi, adalah mereka ingin menyelamatkan mereka-mereka yang dikejar oleh pemerintahnya karena apa? Karena masalah ras, perbedaan pandangan politik, agama dan lain sebagainya. Karena dari sisi konvensi ini, mereka-mereka ini sebenarnya juga berhak untuk mendapatkan penghidupan, gitu ya. Tapi bukan motivasi ekonomi, ya. Nah, mereka akan ditampung. Nah, dulu tahun 1951-an itu banyak sekali negara-negara Eropa yang mau menampung mereka, ya. Kadang-kadang ini juga menjadi ketegangan antar negara, ya, karena dari negara yang asal dari pencari suaka atau pengungsi ini tidak suka. Nah, tapi sekarang ini ada fenomena orang mencari penghidupan yang lebih baik. Nah, itu yang terus kemudian banyak negara maju ini mereka nggak mau lagi, gitu ya, karena mereka menganggap bahwa lapangan pekerjaan bagi warganya itu diambil oleh para pendatang ini, ya, dengan alasan bahwa mereka dipersekusi dan lain sebagainya. Maka mereka semakin tidak mau. Itu salah satu misalnya negara seperti Inggris keluar dari Uni Eropa, salah satunya adalah mengenai masalah ini, karena waktu itu banyak pengungsi dari Timur Tengah yang datang, lalu kemudian negara-negara Uni Eropa diminta untuk mengakomodasi, tapi Inggris ya tidak mau, ya, mengakomodasi, sehingga salah satu alasan untuk dia kemudian keluar dari Uni Eropa, seperti itu. Lantas, Prof, apakah benar UNHCR ini ada kemungkinan ini sengaja menempatkan maksud kami pendatang gelap Rohingya di Indonesia sebagai tempat pengungsian permanen, Prof? Ya mungkin aja, seperti tadi saya katakan, bahwa proses verifikasi ini lama, ya kan? Sehingga apa? Mungkin UNHCR bilang, kita punya dana, kita tinggal buatin rumah-rumah untuk mereka. Selama ini kalau misalnya mungkin di Bangladesh, mungkin mereka tidak diakomodasi dengan baik. Sehingga apa? Ya sudah nih, Indonesia, pemerintah Indonesia senang nih kalau misalnya dibuatin misalnya perumahan di kayak apartemen lah, ya, rumah susun dan lain sebagainya di Sidoarjo dan lain sebagainya yang bagus-bagus itu. Tetapi kan masalahnya kan ini penampungan untuk berapa lama? Lalu penampungan ini bisa mereka nanti keluar. Nanti mereka enak-enak berleha-leha di sana. Itu apa tidak memunculkan kecemburuan sosial bagi masyarakat kita yang masih banyak orang miskin? Nah, jadi ini yang menjadi permasalahan bagi kita, ya. Maka saya katakan, udahlah, aktivitas UNHCR mungkin mereka menganggap bahwa kalau di Indonesia ini baik, tapi jangan kemudian kebaikan kita dibuat sebagai ya kebodohan kita gitu loh mereka. Baik. Udah kita buat aja di sana. Toh di Bangladesh juga mereka membuat nggak diterima oleh pemerintahnya dan lain sebagainya. Ini Indonesia ini baik lagi. Aduh, saya pikir-pikir, iya, kenapa kok pemerintah kita itu lebih tega gitu ya terhadap rakyat sendiri daripada rakyat negara lain gitu.
Baik, Prof, ini kita turut merasakan keresahan yang terjadi. Bahkan kalau kita bisa lihat sangat miris ketika negara kita saja masih banyak yang membutuhkan begitu. Namun juga ini bisa dibilang ada hal-hal yang membuat kita berpikiran bahwa ini seharusnya tidak terjadi. Salah satunya adalah DPR yang sempat memberikan cuitan bahwasanya akan memberikan pulau. Apakah menurut Anda ini adalah salah satu solusi yang efektif atau justru ini sangat membahayakan kedaulatan di Indonesia? Kemudian apakah tindak atau TPPO yang sudah terjadi jaringan internasional ini perlu diberantas sampai ke akar-akarnya supaya tidak terjadi lagi, tidak hanya di Aceh namun juga di seluruh wilayah di Indonesia? Ya, terkait dengan cuitan dari DPR, mungkin anggota DPR yang akan membuat pulau, itu kan sebenarnya yang saya sampaikan juga bahwa pulau ini harus terisolir, tapi bukan kita serahkan untuk sementara yang kemudian dikelola oleh UNHCR untuk sementara, seperti pada waktu ada krisis seperti sekarang ini, tapi yang dari Vietnam, orang-orang Vietnam mau pergi ke negara-negara yang maju, akhirnya mendaratnya di Indonesia, lalu mendarat di Indonesia, kita fasilitasi di Pulau Galang. Pulau Galang milik Indonesia, difasilitasi di sana, tidak berbaur dengan masyarakat. Lalu silahkan UNHCR melakukan verifikasi terhadap mereka-mereka ini. Ya, kalau misalnya memang sudah oke, baru nanti dikirim ke negara yang mau menerima mereka. Nah, idenya adalah pulau yang terisolasi. Bukan memberikan pulau mereka terus kemudian mereka merdeka di sana. Tidak, itu tidak boleh. Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dijaga. Ya, jadi pulau itu untuk memfasilitasi sementara terhadap mereka-mereka yang sudah ada di Indonesia. Karena kalau mereka yang sudah ada di Indonesia ditaruh di pemukiman warga, itu akan memunculkan kecemburuan sosial. Itu akan memunculkan mereka akan keluar dari situ dan mencari penghidupan di Indonesia dan lain sebagainya. Maka kalau di luar, di pulau, kalau mereka keluar ya, kecuali mereka punya kapal bisa keluar gitu ya. Tapi kalau tidak punya kapal ya sudah, mereka akan tinggal di situ. Dan kita ingin bahwa suatu hari seperti Pulau Galang akan habis semua, akan hilang semua. Jadi itu. Ya, yang kedua terkait dengan penyelundupan manusia TPPO ini, penyelundupan orang yang memang harus dilakukan, harus dijalankan oleh Polri, karena Polri itu adalah otoritas yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, dan ujungnya nanti harus dituntut oleh jaksa, dan syukur-syukur oleh pengadilan kalau terbukti ya harus dihukum. Tapi mereka-mereka ini setelah menjalani masa hukuman harus dideportasi, dikeluarkan dari Indonesia karena mereka melakukan tindak pidana di Indonesia. Jangan setelah dihukum terus kemudian mereka bisa berkeliaran lagi di Indonesia. Salah lagi itu kalau misalnya seperti itu. Harus dideportasi. Ya, jadi kuncinya adalah dideportasi. Sekali lagi, kita bukan masalah kemanusiaan. Kalau misalnya pengungsi kita bisa bilang kemanusiaan. Ini pendatang gelap. Pendatang gelap. Ya, seperti itu. Ya, baik, terima kasih Prof. Hikmahanto Juwono yang sudah meluangkan waktunya bersama kami. Semoga pemerintah Indonesia segera mengambil tindakan tegas untuk menangani kasus ini. Selamat beraktivitas kembali, Prof. Salam sehat selalu. Baik, selamat pagi. Terima kasih semuanya. Ya, Yasmin, permasalahan yang memang saat ini menjadi isu nasional yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Bahkan Presiden Jokowi ini juga sudah menginstruksikan bahwasannya TPPO jaringan internasional ini perlu ditindak dengan tegas. Dan sekali lagi, ini kita menjadi tahu ya, tadi betul, Prof menyebutkan bahwasanya kita harus membedakan antara pengungsi dan juga pendatang gelap begitu. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, hujan abu akibat letusan Gunung Merapi di Sumatera Barat pekan lalu menewaskan 23 pendaki. Namun meski menjadikan lahan subur, letusan Merapi menyebabkan kerusakan pada kesehatan masyarakat dan produksi pertanian. Letusan Gunung Merapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat pekan lalu menyisakan paparan abu vulkanik yang dapat menyebabkan iritasi pada mata, kulit, dan sistem pernapasan. Sejauh ini, pemerintah setempat telah mengambil berbagai tindakan untuk meminimalkan dampaknya. Kita sudah berkolaborasi dengan pemerintah daerah, termasuk juga Dinas Kesehatan, akan melakukan standby di beberapa titik yang disampaikan. Jadi kalau seandainya ada dari masyarakat keluhan dari penyakit atau gangguan pernapasan, silakan mereka melaporkan ke posko-posko yang telah dibentuk. Fajar, warga sekitar desa Batu Palano, biasa berkeliling menggunakan sepeda motor. Namun dalam sepekan terakhir, hujan abu mengganggu lalu lintas hariannya. Ya, sensasinya ya susah saya bawa motor nih,
Jalannya padahal pelan dan nutup mata ya kan. Jalannya pulang cuma 1 kiloan ya susah nih. 10 meter berhenti, 10 meter berhenti kan. Hujan abu juga berdampak pada pertanian lokal di dekat kaki Gunung Marapi, menghancurkan tanaman dan mengurangi setengah penjualan. Yang rusak itu bukan buahnya yang udah ada itu, tapi bunganya. Bunga yang mau jadi buah itu pada gugur. Jadi kedepannya buahnya pasti otomatis berkurang lah. Masalah yang mau jadi buah itu udah pada gugur semua kan, udah hangus dikena abu. Sebelum hujan abu, Dul biasa menjual cabai sebanyak 100 kg di pasar terdekat di Sumatera Barat ketika musim panen. Namun kini panen berikutnya tampaknya lebih tidak menentu. Denah adalah petani lain di wilayah tersebut. Penjualan kubisnya juga menurun setengah karena kerusakan akibat hujan abu yang menyebabkan tanamannya mengering. Dia kan udah kotor itu, nggak bisa dibersihkan lagi kan. Kalau udah kotor-kotor, udah kering itu nggak laku di pasar. Para petani ini berharap mendapatkan bantuan dari pemerintah, setidaknya cukup uang untuk menanam kembali tanaman mereka. Pemirsa, usai jeda Sinomori Show masih akan kembali dengan informasi lain, di antaranya. Debat Capres pertama akan berlangsung pada 12 Desember mendatang. KPU menetapkan skema dan tema debat Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024. Sinomori Show segera kembali. Masih di Sinomori Show dan kita ke informasi politik. Pemirsa, mengisi akhir pekan, calon presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo berolahraga di Car Free Day Sudirman, Jakarta. Ya, Ganjar berolahraga tanpa atribut kampanye maupun pengawalan yang ketat. Calon Presiden Partai Perindo nomor 3 Ganjar Pranowo mengisi akhir pekannya dengan berolahraga di Car Free Day Sudirman Tamrin, Jakarta. Sebelumnya Ganjar berangkat dari kediamannya di kawasan Kuningan menggunakan LRT. Ganjar membaur bersama warga tanpa pengawalan yang ketat maupun atribut kampanye. Ganjar juga sempat membeli dagangan seorang nenek yang berjualan kaos kaki. Selama berolahraga di CFD, Ganjar melayani warga yang mengajaknya berfoto dan bersalaman dengan ramah. Sementara itu, Siti Atikoh, istri calon presiden Ganjar Pranowo, menghadiri kegiatan senam sehat di Taman Situ Gintung, Tangerang Selatan. Dalam kesempatan itu, Atikoh mengajak warga untuk menciptakan gaya hidup sehat sejak dini. Kenapa sih? Siti Atikoh, istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, menghadiri senam sehat dan cek kesehatan gratis di Taman Pulau Situ Gintung 3, Tangerang Selatan, Banten pada Minggu pagi. Ratusan warga yang menghadiri kegiatan ini menyambut hangat kedatangan Siti Atikoh. Selain warga Tangsel, acara senam sehat ini juga dihadiri oleh caleg-caleg dari Partai Perindo. Siti Atikoh mengaku bahagia bisa menghadiri acara senam sehat ini dan mengajak warga untuk melakukan gaya hidup sehat. Tentu bahagia ya, karena ini kan salah satu kita berkampanye untuk healthy lifestyle, gaya hidup sehat. Salah satunya itu dengan olahraga, kemudian makanan yang berimbang. Ini dengan berolahraga kan juga ketemu dengan banyak orang, akan menciptakan juga silaturahmi dan mereka itu healing yang secara sederhana. Dan ini juga acaranya bagus sekali karena juga diintegratedkan dengan pemeriksaan kesehatan. Selain itu, menurut Siti Atikoh, cek kesehatan gratis juga sangat bermanfaat bagi warga untuk melakukan deteksi dini penyakit, sehingga bisa merubah gaya hidup menjadi lebih baik.
Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyapa warga desa Ciwaruga, Kabupaten Bandung Barat. Ya, dalam kunjungannya, Mahfud membuka bazar sembako murah serta menerbangkan 1000 layang-layang bergambar Ganjar Mahfud. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyapa warga desa Ciwaruga, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu pagi. Kedatangan Mahfud langsung disambut antusias warga. Selain menyapa para simpatisan, dalam kunjungannya Mahfud MD sekaligus membuka bazar sembako murah serta menerbangkan 1000 layang-layang bergambar paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tadi ada pasar murah, Helaran namanya, jadi lalu ada lepas layang-layang, ini kan biasa kesenangan rakyat kita juga waktu kecil dulu. Dan ini pasar murah ini diselenggarakan ya untuk menunjukkan bahwa sebenarnya kita harus berusaha memberi kepada masyarakat itu yang paling meringankan, karena kita ini, negara ini melayani masyarakat. Mahfud MD menargetkan kemenangan besar pasangan calon nomor urut 3 di wilayah Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, Mahfud juga mengaku tidak memiliki persiapan khusus dan sudah sangat siap mengikuti debat Capres-Cawapres. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menggelar pertemuan dengan para simpatisan di Sentul International Convention Center (CCC) di Bogor, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyebut dirinya akan melanjutkan dan juga mengembangkan proyek IKN, melanjutkan program BPJS, serta Kartu Indonesia Pintar dan juga Kartu Prakerja. Kompak mengenakan kemeja berwarna biru muda, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menghadiri konsolidasi pendukung di Sentul International Convention Center Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mengusung tema Waktunya Indonesia Maju, ribuan pendukung memadati SICC dengan menggunakan pakaian yang sama seperti Prabowo Gibran. Tampak hadir sejumlah petinggi Partai Koalisi Indonesia Maju, antara lain Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto dan Ketua Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam pidato politiknya, Prabowo Subianto menyebutkan dirinya akan melanjutkan dan mengembangkan proyek IKN, melanjutkan program BPJS, serta KIP maupun Kartu Prakerja. Terima kasih kesempatan ya, saya diberi kesempatan berbicara lagi. Saya menyampaikan hal-hal penting. Intinya kita harus bersatu untuk bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia, bangsa yang sangat hebat. Kekayaan kita luar biasa. Prabowo juga menjamin keberlanjutan program hilirisasi dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia jika terpilih sebagai presiden. Menurut Prabowo, hilirisasi adalah salah satu cara agar pemerataan kesejahteraan masyarakat di Indonesia dapat terwujud. Dari Sentul, Jawa Barat, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Denpasar mulai melakukan pelipatan surat suara calon legislatif di gudang logistik Gor Lapangan Kompiang Sujana. Pelipatan surat suara ini melibatkan puluhan warga sebagai sukarelawan pemilu. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Denpasar mulai melakukan proses persiapan pemilu, yakni pelipatan kertas suara yang dilakukan di gudang KPU Kota Denpasar di Gor Lapangan Kompiang Sujana. Sedikitnya ada 80 sukarelawan yang bekerja selama 8 jam untuk melipat surat suara. Dibagi dalam beberapa kelompok, setiap kelompok sukarelawan ini secara berkala menyelesaikan 500 lembar surat suara dalam satu box. Warga pun merasa beruntung bisa turut serta sebagai sukarelawan pelipat surat suara calon legislatif KPU Kota Denpasar. Meski honor yang akan diterima belum dipastikan, namun mereka yakin kesempatan ini bisa membantu perekonomian keluarga.
Dari jam berapa tadi Bu kerjanya Bu? Jam 8. Dari jam 8 sampai jam berapa? Jam 12 istirahat. Sore biasa sampai jam 5. Sampai jam 5. Kalau kalau boleh tahu honornya gimana Bu? Sistemnya per lembar atau? Kita belum tahu loh Pak. Katanya per lembar. Lembar ya. Nah, kita belum tahu juga soalnya belum dapat nanya. Jelas membantu lah Pak. Jelas membantu ya. Semoga bisa lah kita dapat banyak itu Pak. Dulu pernah ikut atau baru kali? Belum pernah. Baru pertama kali. Baru ini ya? Iya. Taunya dari mana Pak? Taunya dari teman KPU. Dari teman KPU ya? Iya. Sehari-hari sebagai cleaning service. Cleaning service ya? Tapi kalau dapat kerjaan begini gimana Pak? Kalau nyari sekali nyari tambahan. Ada tambahan ya? Ada tambahan. Tapi honornya gimana Pak? Kalau masalah honor saya belum tahu. Surat suara yang dilipat lebih dahulu adalah surat suara calon legislatif DPR RI sebanyak 507.697 lembar. Sementara surat suara caleg DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota masih dalam proses pengiriman. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sejumlah LSM yang bergiat di bidang hukum dan HAM pada hari Minggu menggelar diskusi mengenai HAM dan politik di Indonesia. Saat membahas visi misi ketiga Capres, Kontras menilai ketiganya masih tergolong miskin dalam visi misi program HAM. Dan memang berbicara soal kondisi demokrasi itu tentu sama memang dengan demikian bahwa ketika jelang debat Capres putaran pertama pada 12 Desember, Kontras mengaku telah mengajukan beberapa rekomendasi pertanyaan ke pihak panelis agar diulas oleh Capres-Cawapres dalam menanggapi isu HAM. Di era Jokowi hari ini kian dimulainya tim penyelesaian non-yudisial atau jalan pintas penyelesaian bagaimana kondisi impunitas ketika negara masih memberikan kondisi impunitas atau gagal menjalankan ilustrasi politiknya untuk meniadakan atau menghukum para pelaku untuk tidak lagi menjabat di jabatan strategis dan memberikan pengungkapan kebenaran atas apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang harusnya bertanggung jawab. Selama itulah akan ada terus pola-pola kekerasan maupun pola pelanggaran HAM yang akan terus. Debat Capres-Cawapres 2024 yang terbagi dalam 5 sesi meliputi 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres. Ya, pada debat Capres pertama ini akan berlangsung besok 12 Desember 2023 dengan tema pemerintahan, hukum HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan juga kerukunan warga. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan skema dan tema debat Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024. Debat calon presiden akan diselenggarakan sebanyak 3 kali, sedangkan debat calon wakil presiden 2 kali. Debat perdana Capres dilaksanakan pada 12 Desember 2023 dengan tema meliputi pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Debat kedua merupakan debat Cawapres 22 Desember 2023. Tema yang diusung ekonomi, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur dan perkotaan. Debat ketiga debat Capres 7 Januari 2024 bertema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat, debat Cawapres 21 Januari 2024 dengan tema pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Debat kelima, debat Capres 10 Februari 2024 mengangkat isu kesejahteraan sosial, kebudayaan, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Debat akan berlangsung selama 2 jam. Ada 11 panelis yang disiapkan untuk debat Capres pertama. Pemirsa,
Sidang putusan kasus oknum Pas Pampres yang menculik, menganiaya hingga membunuh warga sipil digelar hari ini di Pengadilan Militer di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Ismalia di Pengadilan Militer Cakung, Jakarta Timur. Selamat pagi Ismalia, pukul berapa sidang putusan dimulai dan apa saja persiapan yang tampak di sana? Ya, selamat pagi Yasmin, Camar dan juga pemirsa. Hari ini memang ketiga terdakwa dari anggota TNI yakni Praka RM, Praka HS dan juga Praka C akan menghadapi sidang vonis di Pengadilan Militer 2 di Jakarta Timur yang dimana agendanya akan dimulai pada pukul 9. Dan untuk persiapan tadi memang sudah dipersiapkan untuk ruang sidangnya dengan anggota-anggota di gedung persidangan tersebut. Dan memang sebelumnya Yasmin, Camar dan juga pemirsa, ketiga terdakwa ini dituntut hukuman mati dan dia juga dinilai melakukan tindak pidana pembunuhan yang tertuang pada pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP, dan juga para terdakwa dinilai bersalah karena bersama-sama melakukan penculikan seperti yang tertuang pada pasal 328 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang tadi sebelumnya saya sudah sebutkan. Ketiganya dituntut hukuman mati pada sidang tuntutan di hari sebelumnya. Dan juga sebagai informasi Camar dan juga pemirsa, ini kejadian dimulai pada 12 Agustus lalu yang dimana para terdakwa tersebut ini menemukan toko obat ilegal korban IM yang berada di daerah Tangerang Selatan, dan salah satu terdakwa ini juga turun untuk membeli obat dan menanyakan obat kepada korban IM tersebut. Dan seketika itu juga terjadilah cekcok para terdakwa dan juga korban tersebut, lalu korban dibawa menggunakan mobil dan mampir ke toko obat lainnya di wilayah Condet, Jakarta Timur. Dan juga ini ada korban K di toko obat di wilayah Condet, Jakarta Timur. Ini juga dibawa mobil bersama para terdakwa dan juga korban IM. Di dalam mobil ini korban IM dan juga korban K ini dianiaya seperti dipukul, ditendang dan juga dipecut dengan kabel di punggungnya. Dan saat itu juga korban IM merasakan atau dia mengatakan bahwa dirinya sesak nafas pada saat itu dan ternyata dinyatakan meninggal dalam perjalanan. Lalu korban K diturunkan di daerah sekitaran tol Cimanggis dan jasad dari korban IM ini dibuang di sungai di daerah Purwakarta. Dan nantinya kita akan sama-sama melihat sidang vonis yang akan diterapkan di para terdakwa ini apakah sama dengan tuntutannya, nanti kita akan lihat bersama-sama. Kembali ke studio Yasmin dan juga Camar. Baik, terima kasih rekan Ismalia melaporkan langsung dari Pengadilan Militer Cakung, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai jeda Sindo Morning Show masih akan kembali dengan informasi lain, di antaranya ratusan warga Kota Bawo saling dorong berebut paket sembako murah yang dijual di lapangan Kota Mara, Sulawesi Tenggara. Sindo Morning Show segera kembali. Pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung di Sindo Morning Show, kami hadirkan kembali berita pilihan hari ini. Ratusan etnis Rohingya kembali mendarat di pesisir pantai Desa Belang Raya, Kabupaten Pidi, Aceh. Debat Capres pertama akan berlangsung pada 12 Desember mendatang atau besok hari. KPU tetapkan skema dan tema debat Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024. Serunya sensasi menyelam di bawah laut tanpa alat selam dengan olahraga freediving. Pemirsa, acara berebut gunungan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur sempat diwarnai kericuhan. Anak-anak terjepit ketika warga berebut mendapatkan buah-buahan dan sayuran. Ratusan warga Dusun Sumber Agung, Desa Pangarengan, Sampang, Jawa Timur saling berebut mendapatkan gunungan dalam sebuah acara syukuran.
Suasana sempat berubah jadi kericuhan saat sejumlah anak-anak terjepit saat berusaha mendapatkan buah-buahan dan sayuran. Beruntung tidak ada yang terluka dalam kejadian ini. Sebelum dibagikan, gunungan dan tumpeng makanan diarak warga bersama-sama dari balai desa ke perkampungan. Warga kenakan pakaian adat Madura serta lantunan hadroh dan pertunjukan silat khas Madura. Warga desa menggelar tradisi rokat desa ini setiap tahunnya sebagai bentuk rasa syukur atas keberkahan sumur tua yang mereka rawat. Sampai diinjak-injak, sampai pokoknya serulah. Dapat apa aja nih? Ini dapat bingkisan sama itulah, sama semuanya lah. Ini tradisi tahunan dulu sebagai bentuk keselamatan desa lah, untuk syukur Allah Ta'ala, karena sumur ini sejarahnya tidak tahu siapa yang membuat, ada, dan mulai dulu jadi air yang memenuhi kebutuhan masyarakat, membantulah masyarakat mulai sejak kecil. Warga akan menggelar acara gunungan ini lebih besar di tahun depan untuk melestarikan warisan budaya leluhur. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman melaporkan. Pemirsa, ratusan warga Kota Bau saling dorong berebut paket sembako murah yang dijual di lapangan Kota Mara. Pasar murah yang diadakan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ini dilakukan untuk menekan angka inflasi di Kota Bau. Kericuhan terjadi saat gelaran pasar murah yang diadakan oleh Pemprov Sultra di lapangan Kota Mara, Kota Bau, Sulawesi Tenggara. Saat pasar murah dibuka, warga langsung menyerbu mobil truk yang membawa ribuan paket sembako. Warga saling dorong untuk bisa segera menukarkan kupon yang mereka dapatkan sebelumnya di kantor kelurahan masing-masing. Bahkan ada beberapa warga yang naik ke atas truk agar bisa mendapatkan lebih cepat sembako murah tersebut. Pemerintah Provinsi Sultra menyediakan sekitar 5.000 paket sembako dengan harga Rp100.000 per paket. Setiap paket sembako berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, dan terigu 1 kg. Selain itu terdapat telur yang dijual Rp100.000 untuk 2 rak telur. Harusnya antri sesuai nomor. Kita tidak pilih kata yang mau. Kan 3 hari kan bisa nomor sekian dan nomor sekian. Hari pertama nomor sekian, hari kedua. Jangan kayak begitu tadi. Ibu tadi sempat desak-desakan juga ya? Sempat. Jadi dalam rangka pengendalian inflasi di Sultra, khususnya di Bau. Kita tahu menjelang peringatan Nataru, kita harus melakukan langkah-langkah sehingga pada akhirnya tidak ada gejolak harga, kemudian juga inflasi dapat terkendali dengan baik. Pasar murah ini digelar di beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menjaga kestabilan harga jelang Natal dan Tahun Baru. Dari Kota Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba News melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan menggagalkan upaya peredaran narkoba jenis sabu seberat 5 kg. Sabu diduga akan disebarkan untuk dikonsumsi saat perayaan Tahun Baru. Narkoba seberat 5 kg ini disita BNN Provinsi Sumatera Selatan dari tangan MJ dan NP, warga Kenten Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Kedua pria ini merupakan kurir narkoba jaringan lintas provinsi. Keduanya disergap petugas BNN Sumatera Selatan di Desa Bayung Lincir saat dalam perjalanan mengantarkan narkoba jenis sabu dari Pekanbaru ke Tulung Selapan. Saat proses penangkapan, kedua tersangka yang mengetahui sedang dikejar petugas sempat membuang barang bukti ke kebun di pinggir jalan. Tapi yang pasti ini kan saya sampaikan tadi bahwa kenapa suplai yang utama itu karena ada demand. Jadi orang yang butuh sudah banyak. Orang yang melakukan pemakaian ini berarti dia sudah ada. Itu mereka suplai itu. Untuk momen tahun baru kemungkinan orang yang sudah tadi memakai dia mempunyai ekspektasi ya, ingin bergembira dan mungkin berlebihan, bisa juga mereka menambah daripada suplai. Menambah daripada pemakaian untuk kegiatan tahun baru. Diketahui kedua tersangka sudah 2 kali mengirim sabu.
Keduanya terindikasi masih satu jaringan dengan bandar narkoba Hadafi, suami dari selebgram asal Palembang yang ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Morning Show. Pemirsa, sebuah mobil pickup bermuatan buah manggis menabrak truk fuso dan motor di jalur Pantura Probolinggo, Jawa Timur. Akibatnya sopir pickup yang diduga mengemudi dalam kondisi mengantuk tewas di lokasi. Kecelakaan maut terjadi di jalur Pantura Probolinggo, Jawa Timur, Minggu siang. Sebuah mobil pickup bermuatan buah manggis menabrak truk fuso dan sebuah motor. Akibatnya, sopir pickup tewas di tempat dan pemotor luka-luka. 3 kendaraan pun rusak parah dan muatan buah manggis berceceran di jalan. Kecelakaan bermula saat mobil pickup melaju kencang menuju Surabaya. Namun diduga karena sopir mengantuk, mobil pickup oleng ke kanan, kemudian menabrak truk dan motor dari arah berlawanan. Rangka antara truk fuso dari arah barat Probolinggo menuju Situbondo dengan pickup L300 dari arah timur Situbondo menuju Probolinggo. Dugaan sementara? Dugaan sementara human error atau supir dari L300 mengantuk. Lukanya? Korban luka ringan 1, meninggal 1. Korban tewas dievakuasi ke Rumah Sakit Waluyo Jati Keraksaan, sementara korban luka dirawat di Rumah Sakit Rizani Paiton. Sopir truk yang selamat dimintai keterangan oleh polisi. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini. Kami sudah terhubung dengan Bribtu Cici Yarangga dari NTMC Polri. Ya, pemirsa, saat ini Bribtu Cici Yarangga dari NTMC Polri berada di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Timur. Selamat pagi Bribtu Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas pagi hari ini dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Yasmin juga Syamar di studio dan selamat pagi pemirsa menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Mari kita lihat bersama bagaimana perkembangan arus lalu lintas yang terjadi di sekitaran kawasan Cempaka Putih yang mana sudah mengalami peningkatan jumlah volume arus kendaraan dari pukul 7 pagi hingga dengan saat saya melaporkan. Hal ini untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari Jalan Pemuda Pramuka yang akan menuju ke arah Cempaka Putih ataupun ke arah Tanjung Priuk terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana kendaraan-kendaraan ini hanya mengalami perlambatan kecepatan kendaraan menjelang masuknya antrian traffic light. Selepasnya kendaraan-kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Dan untuk kendaraan-kendaraan sendiri yang akan mengarah menuju ke arah Matraman ataupun Salemba saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 4 maupun kendaraan roda 2. Kami menghimbau bagi para pengendara yang saat ini sedang melintasi kawasan Cempaka Putih atau yang nantinya akan melintasi kawasan ini untuk tetap mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang saat ini sedang bertugas di lapangan. Kendaraan-kendaraan juga yang berdatangan dari arah Matraman atau arah Salemba yang akan menuju ke arah Tanjung Priuk juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Hal yang sama pun juga terlihat dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Salemba ataupun Matraman juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dihimbau bagi para pengendara untuk tetap pada jalur yang benar dan juga tetap mematuhi setiap aturan ataupun rambu lalu lintas yang terpasang pada kawasan ini. Dan bagi para pengendara dari Jalan Pemuda Pramuka untuk dihimbau bagi para pengendara agar tidak
lurus menuju ke arah Tanjung Priok dikarenakan memang pada jalur ini hanya dikecualikan untuk jalur busway saja. Dan bagi para pengendara yang sudah mematuhi rambu lalu lintas dengan bersabar menunggu antrian traffic light, juga kami ucapkan terima kasih. Dan hal yang sama juga kami ucapkan terima kasih bagi para pengguna jalan yang sudah menggunakan fasilitas jembatan penyeberangan orang demi membantu kelancaran lalu lintas di jalan. Dan pemirsa, berdasarkan data Irsemes Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama 1 kali 24 jam sudah terjadi 153 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 9 luka berat dan 110 luka ringan. Dari 153 kasus laka lantas yang terjadi, 57% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar tetap konsentrasi saat mengemudi dan juga tetap mematuhi rambu lalu lintas yang ada. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi-informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Silakan hubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Demikian Yasmin juga Camar yang dapat kami bagikan langsung dari sekitaran kawasan Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan silakan kembali ke studio. Ya baik, terima kasih Bribtu Cicia Rangga atas laporan Anda dari Cempaka Putih, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, apakah Anda tertarik menyelam di bawah laut tanpa alat selam yakni freediving? Nah, freediving kini tengah menjadi olahraga yang diminati masyarakat. Ya, bahkan sejumlah selebriti tanah air pun ikut mencobanya dan berikut liputannya. Freediving atau menyelam bebas menjadi salah satu olahraga yang kian diminati, khususnya para pecinta wisata bawah laut. Dengan menguasai freedive, penyelam bebas menikmati berenang di antara tumbuhan laut dan karang serta ikan-ikan lucu tanpa menggunakan alat bantu selam. Tentu saja ini menjadikan freediving salah satu olahraga ekstrim. Namun dengan belajar beberapa tahapan seperti pendalaman teori, teknik relaksasi, pernafasan, dan belajar berenang di bawah air, penyelam bisa terhindar dari resiko saat freediving. Setiap orang yang belajar menyelam bebas memiliki kesulitannya masing-masing. Bagian tersulit belajar freediving ini sebenarnya adalah 1 kali tarikan nafas, kita itu menyelam bisa sampai 10 meter, 16 meter, 20 meter, dan kita belajar relax gitu. Nah itu itu tersulit ya. Dan aku paling senang itu pas ke laut, kita bisa selam bebas melihat dunia alam bawah laut. Selain dilakukan di perairan terbuka, kini sudah ada beberapa kolam renang yang memfasilitasi latihan untuk freediving. Sudah banyak juga komunitas atau sekolah yang menyediakan jasa belajar olahraga menyelam bebas yang memiliki banyak manfaat ini. Freediving itu banyak banget manfaatnya, terutama buat saya sendiri itu dia mengubah pola hidup saya. Dan freediving itu sendiri juga merupakan social activities karena kita tuh nggak boleh yang namanya freediving sendiri ya. Karena ini kan olahraga untuk menahan nafas, jadi pastinya bakal ketemu orang, bisa bersosialisasi, bisa networking. Belajar menyelam bebas adalah bagian dari persiapan mental dan meditasi. Bagi yang memiliki ketakutan terhadap air, mencoba freediving bisa mengobati ketakutan Anda. Dan saat menyelam bebas, harus didampingi teman atau instruktur ya, agar ada yang bisa menolong saat Anda mengalami masalah. Dari Jakarta, Nisa Sahib dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini di Sindo Morning Show. Tetap saksikan terus Sindo Morning Show setiap hari mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Yasmin Natania. Dan saya Camar Henda. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.